Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud. Memasuki puasa di hari yang ke-8 ini, izinkan menyampaikan kalam hikmah Ramadan 1445 Hijriah yang Al-Fakir nukil dari kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana di sana disebutkan sebuah riwayat Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzarrin, jadditus safinah fa innal bahra amiq." Hai Abu Dzar, perbaikilah kapalmu karena sungguhnya lautan itu sangat dalam, sangat luas dan dalam. Artinya pesan ini tidak khusus hanya untuk Abu Dzar Al-Ghifari dan para sahabat, tetapi buat kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus perbarui niat dan keimanan kita agar dalam mengarungi kehidupan ini kita tidak tersesat jalan. Karena dalam riwayat lain Baginda Rasul mengatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah sebagaimana lautan yang sangat luas. Bila mana kapal kita tidak bagus, tentu kita akan tenggelam di tengah lautan, di tengah menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Baginda Rasul berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kepada kita semua, wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'in. Bawalah bekal yang cukup karena perjalananmu sangat jauh. Artinya kita harus menyadari kita ini tidak hanya melewati kehidupan dunia saja, tetapi ada kehidupan yang lebih kekal dan abadi lagi, itu kehidupan akhirat. Maka keduanya harus memerlukan atau membutuhkan bekal yang cukup. Bekal untuk kebahagiaan akhirat, terlebih bekal untuk keselamatan dan kebahagiaan akhirat dan dunia dan akhirat kita. Ini harus kita persiapkan sedini mungkin. Nah, yang ketiga, kata Baginda Rasul, wa khaffiful himla fa innal uqbata kaud. Ringankan bawaanmu, ringankan apa yang kamu bawa atau bawaanmu, barang bawaanmu, karena jalan yang engkau lalui ini sangat mendaki, sangat terjal, sangat sulit engkau lalui. Artinya dalam menjalani kehidupan ini, semakin tua usia kita, tentu kesempatan semakin sedikit. Bila mana kita masih membawa beban, membawa bawaan dosa dan kesalahan yang tidak kita segera sadari, tidak kita bertobat atas dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu perjalanan hidup kita ini sangat berat. Bukan sekedar hidup di dunia, tetapi terlebih di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan semua itu. Nah, dan yang terakhir, kata Baginda Rasul, pesan beliau kepada Abu Dzar dan kepada kita semua adalah wa akhlisul amala fa innan naqada basir. Nah, dan ikhlaskan amalmu karena Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang maha mengawasi ini maha melihat. Jadi amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan ini harus semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain. Bagaimana kalau kita mendapatkan penghargaan atau mendapatkan penghormatan dari orang lain? Itu hak mereka menilai apa yang kita lakukan, tetapi bukan tujuan kita dengan amal ibadah, amal soleh kita ini untuk mencari itu semua. Itu artinya riya. Maka kita harus ikhlaskan itu semua. Maka bila bisa bisa disimpulkan bahwa pesan Baginda Rasul yang pertama, kita perbaiki niat dan keimanan kita agar kita mengarungi kehidupan dunia ini dengan lancar, nyaman, bahagia, dan selamat. Begitu juga kita persiapkan bekalnya agar kita ini bahagia di dunia dan akhirat, selamat di dunia dan akhirat. Kemudian kita kurangi dosa dan kesalahan biar kita mudah dalam mempertanggungjawabkan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan terakhir, semua amal ibadah, amal soleh kita ya harus didasari dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kalaupun kita mendapatkan hal yang lain itu
bukan menjadi tujuan dari semua amal ibadah dan amal soleh kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, kesalahan tentunya dari saya pribadi karena keterbatasan ilmu dan wawasan al-fakir. Mohon kiranya dimaafkan. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.